serba berkecukupan. Tidak seperti saudara kita yang ditimpa musibah, seperti saudara kita di Palu, termasuk kemudian juga Lombok yang hampir terlupakan karena Palu. Jadi ini patut kita syukuri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada-Nya dalam kondisi aman. Tidak ada yang kurang dari nikmat yang Allah telah berikan kepada kita kalau dibanding dengan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah sekarang ini. Oleh karenanya, saatnya kita berikankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera kemudian melakukan taubat dan nasuha dari segala macam maksiat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita. Wa illa, tidak mustahil musibah-musibah yang menimpa dunia sekarang ini mungkin juga akan menimpa kita. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, sebagaimana tema yang saya sampaikan, saya nggak tahu yang ngomong saya siapa, dan cuma sebagai mesin muhajirin saja, yaitu musibah antara maksiat dan ketaatan. Beberapa kali saya bahas tentang ini, mungkin ini keempat kalinya atau keempat atau lima kalinya, mengingat pentingnya memahami musibah ini. Kenapa musibah ini terjadi? Apa sebabnya? Dan apa yang harus kita lakukan agar kemudian musibah itu tidak menimpa kita? Kalaupun menimpa kita, mudah-mudahan kalau musibah ini sebab kematian kita, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Itu yang kita harapkan bersama. Karena kematian, mau dihindari atau tidak, kematian itu pasti akan datang apapun kemudian sebabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam banyak ayat menerangkan tentang ujian atau musibah yang akan menimpa kepada suatu negeri, kampung atau kota atau suatu tempat yang terjadi di muka bumi ini, dan musibah yang menimpa pada individu. Dan Allah juga jelaskan tentang sebab-sebab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hadid misalnya, setelah menjelaskan tentang hakikat dunia, bahwa dunia itu tidak lebih hanya sekedar permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan yang mempesona, berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta dan anak. Lalu kemudian di penghujung ayatnya Allah katakan bahwa di akhirat itu ada siksa teramat pedih, dan di samping itu ada ampunan dan ridhonya. Lalu Allah katakan kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil
أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain hanya sebuah permainan, sesuatu yang melalaikan perhiasan dan berlomba-lomba di antara kalian dalam banyak harta dan banyak anak, dan berbangga-bangga dalam mengumpulkan harta dan banyak. Tidak ubahnya seperti hujan yang turun membuat para petani senang karena tumbuh-tumbuhannya menghijau. Tetapi ketika Anda melihat mulai mengundi, kering, mengundi dan kemudian menjadi sampah, tidak berguna lagi. Di akhirat ada siksa yang teramat pedih, yaitu di neraka, dan ada ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang menipu, memperdaya. Selanjutnya Allah berfirman, memerintahkan kita agar tidak terpedaya dengan keindahan dunia itu. Bukan berarti kita abaikan. Dunia penting untuk menjadi topangan hidup yang sebenarnya di akhirat. Karenanya Allah perintahkan kepada kita untuk mengejar akhirat tanpa melupakan dunia. Wabtaghi bima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka dunia. Tetapi dunia tidak boleh menjadi tujuan, hanya wasilah untuk mencapai kehidupan hari ini di akhirat. Karenanya ayat selanjutnya Allah katakan wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlomba-lombalah kalian dalam meraih ampunan Rabb kalian dan juga dalam meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan itulah karunia Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah adalah Zat yang Maha memiliki karunia yang agung. Ini mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala secara tersirat memberitahu kepada kita bahwa dunia itu cukup menggoda. Oleh karenanya jangan terpedaya dengannya. Qaun adalah orang yang terpedaya dengan dunia sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ujungnya tidak tahu. Fir'aun terpedaya dengan dunia kuasa yang Allah berikan kepadanya, berakhir dengan tragis, dan kemudian juga ujungnya neraka. Tetapi juga banyak sejarah orang kaya dalam sejarah Islam. 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu pengusaha kaya. Mereka di dunia hidup bahagia, di akhirat ada jaminan surga. Padahal yang sama-sama diberikan kekuasaan, sama-sama diberikan dunia. Hanya bedanya yang satu terpedaya dengan dunia, yang satu tidak terpedaya dengan dunia. Yang satu masuk surga, yang satu masuk
neraka. Tinggal kemudian sekarang kita mau ngikutin jejak siapa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tuntunan kepada kita sebelum terjadi musibah, sebelum terjadi bencana, sebelum kemudian nyawa pergi daripada kita, saatnya kemudian meraih ampunan karena banyak dosa yang kita lakukan selama ini. Maka tidak mustahil musibah-musibah yang ada sekarang, baik dalam skala kecil ataupun skala besar, itu tidak lepas dari maksiat yang kita lakukan. Atau kemudian ada masalah hidup yang melilit kehidupan kita, yang barangkali berulang hingga kita sulit keluar dari itu, tidak lepas dari maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kemudian itu adalah ujian keimanan bagi mereka yang taat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan musibah ke muka bumi ini, apa yang menimpa kita, ada yang memang itu adalah ujian keimanan, ada yang itu adalah peringatan bagi mereka yang bermaksiat supaya segera bertaubat, atau karena mayoritas orang melakukan maksiat sehingga itu menjadi adab. Dan semua ini terjadi jauh sebelum peristiwa itu menimpa kita. Allah telah mencatatnya di Lauh Mahfuz. Misalkan tanggal sekian akan terjadi gempa di Lombok, bulan sekian, tahun sekian, detik sekian, sebab ini udah Allah catat supaya apapun prediksi manusia, apapun usaha manusia dalam mencegah tidak akan bisa mencegah, hanya bisa memprediksi, tetapi tidak tahu kapan terjadinya dan tidak tahu cara menghentikan. Hanya Allah kemudian yang bisa menggerakkan itu, yang bisa menentukan, dan yang bisa menghentikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apapun musibah yang terjadi di muka bumi ini, kata Allah, dan yang menimpa diri kalian, itu telah Allah catat di Lauh Mahfuz sebelum peristiwa itu terjadi. Dan hal ini bagi Allah sangatlah mudah. Dan turunnya musibah itu bisa sebagai ujian keimanan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada manusia yang beriman tanpa diuji. Di dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman tanpa diuji? Ini artinya orang yang beriman, ya, Allah akan uji dia. Semakin kuat iman kita, semakin kuat kita berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin berat ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Tetapi di saat yang sama Allah mencintai kita. Itulah cara Allah, ya, mencintai orang-orang yang beriman, yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses ujian. Ada yang lolos dari ujian, ada yang tidak. Suatu hari Rasulullah ditanya tentang siapa orang yang paling berat
yang menimpanya. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Man asyaddun nasi bala'an ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling berat ujian? Apa jawaban Rasulullah? Al-anbiya al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal, wa yubdal al-insan ala hasabi dini. Yaitu para nabi, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Mestinya menurut logika kita, bukankah para nabi dan para rasul itu adalah orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memiliki keimanan yang paling tinggi, mungkin top kelas dalam keimanan, dalam ketaatan, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada para nabi. Tetapi justru mereka lah yang pertama kali Allah berikan ujian yang paling berat. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah hampir 1000 tahun. Ya, jangankan orang lain, masyarakat sekitar, keluarga dekatnya, istri dan anaknya tidak beriman kepadanya. Bandingkan dengan ustaz-ustaz atau kiai misalnya, ya, menyeru kepada kebaikan, sementara istrinya nggak pakai jilbab, anaknya pemabuk, gimana sakit hati ustaz? Bahkan ada di Kalimantan, saya kenal beliau, masya Allah, kenal sudah lama beliau, tapi istri dan anaknya jilbabnya pun masih belum benar. Saya yakin beliau sebelum mendakwa orang lain, beliau mendakwa istri. Tapi memang takdir Allah bicara lain. Allah belum memberikan hidayah kepada orang dekat. Justru kemudian orang-orang yang jauh darinya, yang lebih awal mengenal sunnah, dan beliaulah salah satu sebab orang itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara keluarganya tidak. Mungkin orang yang lain mengatakan, ngapain ente sibuk-sibuk ngurusin kita, lu urusin anak dan istri itu dulu. Ya, ini ujian berat. Mungkin ada di antara kita istrinya yang gak sholat, atau sebaliknya suami istrinya rajin, masya Allah, suaminya sholatnya cuma setahun sekali, itu pun kena gak enak. Itu sholat Idul Fitri. Atau sepekan sekali sholat apa? Sholat Jumat. Ya, atau 4 kali sholat, itu pun sholat istikharah, karena istrinya 4. Karena umumnya di Indonesia sholat istikharah itu hanya dilakukan kapan? Pas mau nikah. Ada yang sholat 4 kali istikharah ini? Pak Arman berapa kali? Mestinya sholat istikharah ini kapanpun ketika bingung, kita mengambil sebuah keputusan atau sikap istikharah. Tetapi kita yakini bahwa istikharah itu hanya ketika memilih pasangan, itu pun ya kan pakai maksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kelihatannya ganteng banget, kaya, ya kan? Begitu habis sholat berdoa, ya Allah, kalau ini bukan jodohku, tolong jodohkan. Kayaknya sulit aku mendapatkan, tolong mudahkan. Saya tidak mau lepas dengan dia, kayak cocok sama saya. Itu maksa ya kan? Yang namanya istikharah itu minta ketenteraman hati. Betul-betul ya Allah, kalau ini terbaik buat saya, ya tolong mudahkan. Kalau tidak, tolong gantikan yang lebih baik. Walaupun ini orang yang merangkali serap di sini, bukan siapa-siapa.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian berat bagi para orang-orang saleh. Lalu kemudian di urutan kedua, tsummal amsal fal amsal. Lalu kemudian orang yang baik dan yang baik. Ya, arti semakin wayutal insan ala hasabi dini. Dan seorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Artinya semakin baik agama seorang itu, semakin berat ujian yang Allah berikan kepadanya. Ada seorang manajer bank, begitu kemudian dia sadar agama, bukan karena di PHK, dia resign karena sadar betul itu adalah hak. Kemudian dia berpetualangan, setelah itu berbisnis dengan sisa harta yang ada. Masuk batu bara, gagal di batu bara. Masuk usaha lagi, gagal. Bahkan sekarang sampai mobilnya, rumahnya pun terjual semua. Ini ujian. Sampai kapan Allah uji? Hanya Allah yang tahu. Tetapi kita hanya dituntut untuk sabar. Barangkali ujian ini Allah berikan karena maksiat selama ini berapa tahun kita berada di kubah yang haram itu. Paling tidak kita sudah mudah-mudahan hanya berlangsung kurang lebih, kalau kerajaan 20 tahun, mungkin 20 tahun ujian ini. Atau bisa jadi karena ketaatan dan kesungguhan kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah, Allah segerakan cabut musibah itu. Dan itu tidak mustahil. Bahkan ada kepala cabang bank juga di Semarang itu didakwai oleh ikhwan-ikhwan yang jualan herbal. Ya, dinasihati, akhirnya kemudian diajak istrinya dan ditinggalkan kemudian kerja itu. Dan itu Masya Allah menjadi buah bibir di tengah keluarganya yang dicoba oleh orang sekitarnya yang selama ini didulukan telah banyak duit, mobil mewah, rumah mewah, lalu kemudian tinggalkan di tengah sulitnya kerjaan, dianggap dia orang gila. Apalagi setelah kemudian dia paham agama, ya, kerjanya adalah kerja orang yang tidak perlu kemudian dapat sekolah tinggi. Pernah jadi kernet angkot di Semarang, pernah kemudian jadi sopir truk, pernah kemudian jadi kuli panggul, saking pengennya mendapatkan yang halal. Selama 3 tahun bertemu dengan kolega bisnis yang pernah dulu dia bantu, dan dia lihat kemudian usahanya halal, alhamdulillah dia ikut di situ, dan kemudian sudah punya modal dan sekarang jualan. Tapi sampai sekarang belum saya ketemu beliau ini. Ya, karena pada saat itu mencari lapak di sekitar Cibinong, jualan pecel lele. Apakah dia sedih? Tidak. Justru saya bahagia di saat saya tidak punya harta. Saya baru merasa menjadi ayah dari anak saya, suami dari istri saya, sekarang ini Pak Ustaz. Mungkin orang melihatnya ini orang gila, orang gak waras. Mungkin orang melihatnya dia dalam usaha, tetapi dia dalam kebahagiaan. Di saat kemudian harta, ya kan, Allah cabut dari, tetapi Allah gantikan dengan kebahagiaan, dan itu sebab, ya kan, apa namanya, kebahagiaan itu adalah sebab kesehatan. Ya, Allah berikan kesehatan kepada dia, anaknya cerdas, Masya Allah. Ya, orang di sekitarnya senang sama dia, Allah berkah hidupnya. Mungkin tidak seberapa harta yang masuk, ya, per hari atau per bulannya, tetapi Allah cukupi kebutuhannya. Barangkali tidak cukup makan dia, ya, yang tadi nggak kenal puasa Daud jadi puasa Daud, yang nggak kenal puasa sehari puasa 2 hari tidak, 2 hari puasa sehari tidak, Senin Kamis dia menjadi puasa, menjadi pahala besar. Hari-hari di sisa usia pasca taubat adalah ladang pahala bagi. Dan itu tidak mustahil, karena dia sadar, dan mesti juga kita sadar bahwa seluruh harta yang kita miliki ini, ya, tidak akan kita bawa. Yang kita bawa adalah amal kita. Apakah maksiat atau taat?
semua ditinggal. Punya rumah lebih dari 100 semua ditinggal. Istri ditinggal, semua ditinggal. Pasangan hidup kita tinggal, anak yang kita nikahi ditinggal. Ya, jangankan kita mati, sebelum mati saja dalam kondisi tertentu harta itu tidak berharga. Harta itu tidak berharga dalam kondisi tertentu. Coba antum punya mobil mewah, tiba-tiba terjadi gempa, bertahan di mobil atau keluar dari mobil? Begitu kemudian antum lewat satu jalan, tiba-tiba terjadi banjir, antum bertahan di mobil atau mobil mewah itu keluar? Gak ada harganya lagi. Bahkan orang yang kita cintai sekalipun, anak dan istri kita, orang tua kita, kalau andai kata terjadi gempa sekarang ini, sementara istri dan anak kita ada di rumah, kita berpikir mau pulang sementara jalan sudah retak, mau lewat tertahan jalan itu, atau kemudian kita menyelamatkan diri masing-masing memikirkan bagaimana dia bisa selamat. Paling hanya mendoakan orang yang di seberang sana. Bahkan jangankan keluarga kita, diri kita pun kadang-kadang kita nggak sadar kalau keluar rumah tanpa pakaian. Saking keadaan, saking pengen selamat. Oleh karena Allah katakan bahwa dunia ini adalah sesuatu permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan, yang mempedaya. Maka semakin mahal aksesoris hidup kita, semakin tersiksa batin kita. Ya enggak? Coba kalau kita pakaian mahal, saya yakin duduknya nggak akan sembarangan. Walaupun kebiasaan kalau ngaji nyender, kalau baju mahal duduk paling depan. Ibu-ibu yang nggak rajin ngaji kena tas baru, rajin ngaji. Ini menunjukkan tasnya bukan pengen ngaji. Dia sibuk aja dan jalan gini. Siapa yang melihat melirik tas saya? Apalagi yang jualan itu iklan. Semakin mahal aksesoris hidup kita, semakin apa? Semakin sengsara. Semakin kaya seorang, itu semakin apa? Bahagia. Semakin sengsara. Yang tadinya kalau orang miskin kan gak banyak utang, begitu kemudian datang malam tidur lelap deh. Bandingkan dengan orang kaya mungkin tidurnya ada jam 1, jam 2 baru nyampe rumah, itu pun masih mikirin gimana besok ini. Ya kan? Ada kolega bisnis saya mau lagi hutang. Kalau yang punya hutang, katanya mau ngirim dari kolektor, nggak bisa tidur semalam. Bahkan mau makan karena punya dokter pribadi, kata dokternya, Pak, kemarin kan udah dicek kolesterolnya tinggi, asam urat juga, ya kan, potensi, ya kan, kami tinggi, gula darahnya juga tinggi, nggak boleh, ini pemicunya. Makanan enak nggak bisa dimakan. Bandingkan dengan orang miskin. Kalau orang miskin nggak tahu asam urat, cuma dia merasa ini kenapa ya kok agak kaku gitu. Habis itu hajar aja semua. Begitu sudah makan baru tepat, baru ke rumah sakit. Paling tidak udah nikmatin deh. Kalau gitu enak jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau bisa enak jadi orang kaya tapi sehat. Enak jadi orang kaya tapi sehat. Itu beda idealnya. Tapi kalau miskin bahagia, lebih baik bahagia miskin. Bilal bin Rabah nggak punya apa-apa, tapi bahagia. Dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesalehan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada kita agar bersegera melakukan taubatan nasuha dengan minta ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa
yang kita lakukan. Ya. Agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menimpakan kepada kita musibah-musibah itu. Jangan pernah berpikir di saat kita bermaksiat Allah berikan semua fasilitas hidup kepada kita, lalu kita bilang, oh Allah sedang sayang sama kita. Lalu kemudian kita menyepelekan orang-orang atau menghinakan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ya kan? Tuh, saya nggak ibadah saja, harta saya banyak. Makanya kalau ibadah itu jangan terlalu rajin. Ada seorang ikhwan, dia cerita penghasilannya per bulan sebelum taubat itu 650 juta per bulan. Kalau 1 bulan 50 stres saya Pak Ustaz. Lalu setelah dia sadar agama dan tinggalkan kehidupan itu karena tidak lepas yang namanya perempuan, perjudian, sogokan, maksiat, semua maksiat. Dia tinggalkan semua kehidupan itu. Kemudian dia jatuh miskin. Dari 650 penghasilan hanya 20 juta sampai 30 juta. Kata dia itu sedikit. Padahal lebih dari cukup ya. Lalu kemudian ketemu sama kawannya, kata kawannya, ente sih main-main dengan agama. Mumpung masih muda, habisin aja waktu. Nanti menjelang mati, udah tua, baru kita taubat. Ya. Tetapi apa kata kawan yang bertaubat ini? Saya baru merasa bahagia Pak Ustaz, baru sekarang ini. Istri saya baru menghargai saya setelah saya kenal agama. Dulu saya gak mau ambil pusing. Kalau istri saya marah, saya bawa ke toko emas, udah ambil aja ente apa yang kamu suka, supaya dia gak marah. Dianggap perkara selesai dengan ini. Tidak. Mungkin perkara dunia beres, tapi perkara akhirat bisa jadi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan penyakit kepada dia. Allah ambil kesehatan sehingga seluruh harta bahkan pikirnya terkuras hanya untuk bagaimana dia berupaya mencari kesembuhan dari penyakit itu. Sebagaimana saya ceritakan, ada seorang yang pengusaha kaya usia 40 tahun, Allah memberi penyakit Alzheimer. Di awal kemudian penyakit itu menimpanya, mungkin dia hanya berpikir, saya punya harta, saya bisa berobat kemana-mana. Begitu ada orang ngomong di Jerman, pergi ke Jerman, ke rumah sakit sana berobat, gak sembuh. Pergi ke Amerika, pergi ke Inggris, pergi kemana-mana, sampai terakhir ke dukun. Baru setelah 6 tahun di Ruqyah. Dan yang meruqyah saya diminta oleh istrinya setelah umroh bersama kami. Saya tidak melihat orang ini mantan orang kaya yang punya puluhan ribu karyawan. Saya lihat dia seperti gembel di pinggir jalan. Ilernya mohon kemana-mana. Ya kan? Berjalan di bawah kemudian ya kan? Makan disuapin, semua tergantungan dengan orang sekitar. Kata istrinya, harta kami bosan dulu banyak, sekarang tinggal rumah ini dan mobil ini. Untung punya istri soleha yang sengaja kasih ngaji dan sedia menemaninya. Dan beliau katakan, suami saya ini dulu saat mudanya kalau ingin sesuatu harus tercapai, apapun kemudian yang harus dilakukan, pakai kacamata kuda. Walaupun harus mengorbankan orang lain, Allah tegur dia. Allah ambil kekayaannya. Bahkan ada orang kaya yang membangun kekayaan 25 tahun, 6 bulan habis ditipu oleh kawannya. Allah abadikan di dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 44. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tatkala mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, nasihat yang iblis, perintah agama diabaikan, larangan agama dilanggar, saat maksiat
Allah mudahkan, tapi mungkin top posisi, mungkin jadi presiden dan seterusnya, paling tidak jadi anggota DPR atau minimal hansip. Allah berikan fasilitas itu bagi. Sampai kapan itu? Ada batasnya. Hatta idza farihu, sampai ketika mereka gembira bima utu, dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Di saat mereka sudah merasa segalanya, sudah merasa aman, dunia dalam genggaman, di saat itulah Allah ambil. Fir'aun ketika merasa tidak ada kekuasaan yang bisa menyainginya, tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi Fir'aun untuk tetap berkuasa, harta dalam genggaman, sampai dia mengatakan dengan congkaknya, ada rabbukum la, tenggelam Fir'aun. Saat itu dia berkata, apa kata dia? Amantu billahi amana bi bani Israil, saya telah beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Lalu Allah katakan kepada al-an wa qad asaita min qablu wa kunta minal muslimin. Sekarang baru kamu mengatakan itu, dulu kemana mas? Dulu termasuk orang yang mengatakan dosa. Masya Allah, sampai kayaknya Qarun, sampai orang di dunia, di belahan dunia manapun, begitu kemudian dapat harta di belakang rumahnya di Mekarsari, dapat emas, berlian, dia bilang ini hartanya Qarun. Sampai ke Mekarsari hartanya Qarun, saking kayaknya Qarun. Bahkan ada menteri dulu mendapatkan hartanya Qarun di batu tulis. Masih ingat kasus itu? Masya Allah, itu di mana-mana hartanya Qarun. Walaupun itu hanya menunjukkan bahwa Qarun itu luar biasa kayanya, tetapi pada akhirnya di mana Qarun? Allah tenggelamkan dengan seluruh harta. Cepat, Masya Allah, dengan musibah-musibah yang Allah berikan kepada mereka, membuat mereka cerdas. Tetapi mereka menuhankan ketetapannya. Masyarakat yang menuhankan, memutuskan para insinyur, para teknokrat. Apa yang terjadi? Ketika bangunan-bangunan sudah dirancang sedemikian rupa anti gempa, kalau kebiasaan gempa barangkali 8 skala Richter, dibuat dengan gedung anti gempa 9 skala Richter. Artinya kalau gempa 8, 7 aman. Saya lihat di video tahun 95 di peristiwa gempa yang terjadi di Jepang. Ketika gempa terjadi, pada saat itu mereka tidak ada upaya untuk turun. Mereka senyum-senyum ketawa, karena mereka yakin gedungnya tidak akan runtuh. Sampai ketika meja jatuh, laptop jatuh, semua jatuh, semua baru kemudian mereka panik. Dan Allah kirim, mungkin kekuatannya 9 skala Richter, Allah turunkan sedikit aja 9,5, habis itu dulu. Mungkin sekarang mungkin 10, Allah kirim 11, 12, Allah kirim 13. Tidak ada yang bisa mencegah ada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat Allah ingin menurunkan. Sesayang apapun kita dengan makanan yang kita makan, coba kita habis dulu makan yang enak, begitu sakit perut, ada yang berpikir, aduh saya jauh pergi ini, untuk makan ini pergi ke Bandung, pengorbanan, itu panjang waktu, tenaga, uang, saya nggak mau buang dulu. Ada yang berpikir begitu? Nggak ngerti. Ketika Allah pengen membuat kita buang harta, nggak bisa nahan. Padahal itu dalam diri kita kan? Iya apa tidak? Bahkan kita minta bantuan tenaga medis. Senyum aja kita butuh bantuan orang lain. Ada yang suka senyum sendirian? Pak, itu artinya kita mungkin sekarang masalah terkejuan gitu. Urusan senyum aja yang ringan, kita butuh bantuan orang lain. Manusia lemah, Allah maha segala, segalanya.
Subhanahu wa taala. Fa idza hum mublisun. Kemudian mereka berputus asa. Kenapa ini terjadi? Ya. Bahkan ketika ada kematian, ya, orang yang pemain bola pun jantungnya bagus, padahal ini tidak punya riwayat sakit, kenapa dia mati? Allah yang mewafatkan dia, yang menghidupkan dia bukan kesehatannya. Memang sehat itu penting. Bahkan ada seorang dokter, awal dari salah satu rumah sakit di Jakarta Barat, ketika saya ngisi di sana, dia bilang, Pak Ustaz, apa Pak? Allah itu tidak adil. Kok nggak adil? Kenapa? Ponakan saya baru selesai koas, pulang ke rumah nggak ada riwayat penyakit berat. Kemudian istirahat di kamarnya, ternyata kemudian tidur untuk selamanya. Sementara berdua saya udah 2 tahun, 1 pekan 3 kali ke ruang ICU, sampai sekarang masih hidup. Saya bilang bersama mertuanya, dia nggak sadar ngomong itu. Kematian itu sesuatu yang misterius. Hanya Allah yang tahu kepada siapa kematian itu didatangkan. Kita nggak tahu. Walaupun ada orang yang sakit, saya ingat dengan ayah saya. Ketika ayah saya terkapar, tidak bisa bekerja stroke, tidak bisa jalan, kawan-kawannya datang menjenguk. Yang meninggal duluan itu kawan-kawannya. Yang meninggal begitu kawan-kawannya habis, baru kemudian bapak saya meninggal. Tinggal 1 orang kawan beliau yang masih hidup sampai sekarang. Mungkin kawannya, yuk kita jenguk. Simpulan, beliau sakit datang, ngobrol, cerita masa lalu gitu kan. Didoakan mudah-mudahan sehat dan sembuh dan panjang umur. Karena doanya panjang umur betul bapak saya. Dan kemudian mereka, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirawat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika maksiat dilakukan itu oleh mayoritas penduduk satu dunia, atau paling tidak orang-orang yang Allah berikan fasilitas hidup tadi, ketika diperintahkan untuk mentaati Allah, jangankan mentaati Allah, diperintah sholat, ya, dianggap bahwa sholat itu tidak perlu, yang penting sholat secara sosial. Jangankan sholat, adzan saja dipersoalkan. Ya, ini manusia sekarang ini. Ini tanda-tanda kehancuran negeri ini bisa jadi kalau nggak segera bertaubat. Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat 16 ini, "Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha famasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawl fadammarnaha tadbira." Apabila kami menginginkan kehancuran pada suatu negeri, kami perintahkan orang yang hidup mewah, hidup glamor, orang-orang kayanya, pejabatnya, untuk mentaati perintah Allah. Tetapi ketika mereka melakukan maksiat kepastikan kepada Allah di negeri itu, alih-alih mentaati perintah Allah, justru berupaya kemudian menjauhkan manusia, menjauhkan umat Islam dari agama Islam, membuat keraguan terhadap kemudian agama Islam, ingin berganti dengan model Islam baru, ya? Atau meniru kemudian kepada kesyirikan seperti yang terjadi di bawah. Ini tanda-tanda bahwa alaihal qaul, pantas perkataan Allah, azab Allah terhadap kampung ini. Apa kemudian kata Allah? Pada marnaha dan mira, maka kami akan hancurkan negeri itu atau kampung itu sehancur-hancurnya. Walaupun menurut ilmuwan ini adalah wilayah yang aman dari gempa, bagi Allah tidak ada yang aman. Bukankah setiap perusahaan properti itu punya ahli pujian? Ada penelitinya ini kemudian rentan banjir, longsor atau tidak. Dulu orang berpikir di pinggir bukit itu aman, ternyata terjadi longsor. Ini kemudian datang ternyata terjadi banjir, bahkan ditelan bumi. Bahkan ada cerita yang terjadi di Palu, anak kemudian yang diantarkan ke tempat gaji. Gak lama kemudian bapaknya berjalan ke situ, kemudian terdengar dentuman, tiba-tiba kemudian kampung itu hilang.
Itulah hukum. Bahkan ada pohon Masya Allah kampung yang 20 ribuan atau 12 ribu atau 20 ribu, ya kan, kakak yang kemudian tenggelam. Ada yang kemudian Masya Allah, ya kan, masjidnya bergeser 500 meter, rumah-rumah aja 1 kilo bergeser. Siapa yang bergeser itu semua? Ya kan? Jangan kemudian lagi dikaitkan itu nyerok hidup lagi kantong. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hancurkan. Dan bahkan BMKG, saya dapat informasi dari iNews TV bahwa ada potensi gempa di Jakarta 8,9 skala Richter. Kata beliau, dia katakan memang informasi ini ya ada positif, ada negatifnya. Positifnya supaya orang siap-siap. Yang dipikirkan apa? Nanti yang disuruh dipikirkan apa? Disuruh siapkan ya barang-barang mewah, surat-surat tanah. Nah kalau terjadi gempa ditelan sama itu aman gitu. Aku mau nggak dikasih surat tanah sementara tanahnya tenggelam itu? Gak ada artinya lagi. Bukan disuruh persiapkan bertaubat, kemudian disuruh berdoa kepada Allah supaya terhindar dari mana, ya perbaiki akidahnya, bukan itu aja. Yang negatifnya kata beliau apa? Negatifnya kata beliau, ya orang menjadi resah. Bagi kita Muslim, nggak perlu resah. Kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukup Allah sebagai, cukup Allah bagi kita. Dan sebaik-baik pelindung adalah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terjadi 8,9, sementara hidung saya dengar informasinya itu kekuatan 7,5, rata itu tidak katakan. Kalau gedungnya rata itu artinya manusia kemana ya? Jangan dikira kemudian Mekarsari juga aman. Gak ada yang aman. Allah mengatakan di Al-Quran di dalam surah Al-A'raf, silakan membaca dari 95, 96, 97, 98, 99. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Di ayat 99. Apa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa qaumul fasiqun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali mereka yang rugi. Itu mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita kematian itu akan datang di mana saja. Kenapa katakan aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum bi burujin musyayyadah. Ya, dimanapun kalian berada, mau di rumah kebungan, rumah mewah, atau kemudian kontrakan, atau bukan di pinggir jalan, atau kemudian yang tidur di mana? Trotoar, atau yang tidur di gerobak, akan datang kematian kepada mereka. Bisa jadi duluan yang ada di gedung itu. Kematian pasti akan datang. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh sekalipun, ya, pasti akan dijumpai oleh kematian. Keluarga kerajaan Arab Saudi itu masya Allah tingkat pengamanannya luar biasa. Antum mau masuk istana itu susah. Mungkin kalau semut lewat itu kelihatan. Sakit amat, tapi berikut begitu malaikat maut datang. Ada kemudian semua sahabat depan, hati-hati malaikat maut datang. Gak ada cerita. Yang ada bahkan sahabat gak tahu. Oh ternyata maling kita meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada gudang nyawa, mereka bisa beli. Itulah kematian. Ya, sangat misterius. Tidak pandang usia. Bisa Bapak Ibu duluan saya terakhir, atau saya terakhir Bapak Ibu duluan. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada masalah? Gak ada masalah. Yang penting bagi kita, mau duluan ada terakhir, yang penting husnul khotimah. Kalau gitu Bapak Ibu duluan tahu. Kalau saya mau husnul khotimah insyaallah, gak masalah. Ya. Tapi kalau sekarang jangan dulu ya. Jangankan kematian, ini mata bermasalah.
3 pembuluh darah mata saya terjadi lagi, ya, 3 pekan yang lalu dioperasi. Kiranya udah gak nyaman, ya, apalagi kematian kakak. Dan belum tahu sebabnya, ya, karena saya alhamdulillah gak ada kolesterol, gak ada tinggi darah, gak hipertensi, gula darah juga enggak. Sampai dokter gak percaya, masa bapak betul, ya kan, darahnya rendah. Darah saya kemarin terakhir dicek di RCM itu 114/69. Rendah. Kemudian ada orang Cina bilang, kok bisa begini Pak? Kata. Saya bilang, saya hidupnya dengan gak pernah berpikir berat. Ya, gak pernah berpikir berat, walaupun badan berat. Badan berat. Saya biasakan, kalau ada masalah sebelum tidur, selesai nggak selesai, kita biarin. Kenapa? Karena itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah ketika mau disidang masalah urusan yayasan itu, disidang oleh tokoh-tokoh setempat, malam Isya, habis Isya saya tidur, ketika saya bangun saya minta kalau ya Allah, kalau memang ini yayasan baik buat dunia akhirat saya, tolong selesaikan masalah ini dengan cara baik, apapun caranya. Kalau memang tidak, tutup nggak masalah, kita akan ganti nanti pembangunan masjid yang dipersoalkan. Alhamdulillah, Allah tunjukkan kemudian kekuasaan itu, ya kan, dengan caranya, dan nggak ada masalah. Bahkan yang ngundang lurahnya dimarahin sama tokohnya. Masya Allah. Saya udah berpikir pada saat itu, saya telepon ada jemaah, ada pengusaha dia. Saya bilang, Pak, siapin dana 1 miliar ya. Buat apa bos? Kayaknya kita harus ganti kalau sekarang dipersoalkan. Ternyata alhamdulillah ada toko yang membela kita, ini yayasan nggak ada masalah. Tolong mau usah, bangun aja selesai. Saya tanggung jawab. Lebih baik banyak masjid daripada banyak diskotik. Alhamdulillah. Nanti lu baca panggil saya Bapak, membuat malu saya. Siapa buat malu? Yang buat adalah siapa? Anda kan? Dari atas angin kita marahin aja dia. Ya. Jadi alhamdulillah itu sudah selesai ya. Insya Allah mudahkan dan tawakal kepada Allah. Karena semua penyakit Allah yang nanam, ya, dari kesembuhan juga kita harus Subhanahu wa Ta'ala. Samping tentunya ya. Ini barangkali yang disampaikan yang jelas. Ya, musibah datang tidak ujung-ujung tetapi ada sebabnya. Bisa kena maksiat itu umumnya, dan juga bisa ketaatan karena itu adalah ujian keimanan bagi kita. Jadi ketika musibah menimpa Lombok misalkan, padahal di sana banyak masjid, padahal dikenal dengan 1000 masjidnya, dikenal dengan penghafal Qur'annya, walaupun di sisi ada juga maksiat kepada Allah. Kenapa kok gempa timpakan kepada mereka? Allah sayang sama mereka. Allah akan jaga penghafal Qur'an supaya tidak tercemar, ya kan, dengan maksiat yang ada di sekitarnya, sehingga Allah wafatkan supaya Allah berikan segera nikmat dalam kubur. Sementara barangkali di Palu kemudian ada yang banyak bermaksiat kepada Subhanahu wa Ta'ala, Allah segera akan wafatkan mereka sebagai adab bagi mereka, pelajaran bagi yang lain. Sebelum kemudian negeri termasuk kita ini ditimpakan musibah, segera lakukan taubat dan nasuha. Karena ada pepatah mengatakan masa'ibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibah yang menimpa suatu kaum itu ada pelajaran bagi kaum yang lain yang tidak terkena musibah itu. Saatnya kemudian kita memperbaiki diri, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Allah akan memberikan setelah kita taubat, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ya kan, insyaallah kekhawatiran apapun, prediksi apapun bisa jauh panggang dari api. Prediksi tinggal prediksi, karena semua yang menggerakkan, yang menghentikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji di dalam surah apa? Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk suatu negeri itu beriman, bertakwa, maka akan kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi di saat mereka mendustakan tanda kebesaran kami siksa mereka, kami kemudian kirim kepada mereka musibah, imbalan terhadap apa yang mereka telah lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah janjikan, selama ini kita takut masalah ada PKI ada, mungkin betul itu ada. Tapi jangan terlalu cemas, kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Erdogan saja bilang, kalian punya dolar, kami punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Erdogan, Masya Allah, Allah Subhanahu kemudian selesaikan masalah kritisnya.
Dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin ada Allah sebagai sandaran, apapun kemudian upaya-upaya yang akan lakukan tidak ada artinya. Bisa jadi kemudian Allah kirim rasa takut kepada mereka karena umat Islam bersatu, dan Allah kembalikan kepercayaan diri umat Islam dengan apa? Dan itu hanya didapatkan dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga kemudian sebelumnya kita takut, Allah berikan rasa aman. Islam yang selama ini dihekat akan kemudian menjadi agama yang akan dihargai, dan kemudian Islam selama ini mungkin jadi kelas 2, mungkin jadi akan penguasa kembali dengan catatan kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, lakukan amal saleh. Allah berjanji dalam surah Nur Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Allahu alladziina aamanu minkum la yastama'una fil ardi wa yasta'lamu alladziina min qablihim wa la yumakkinuna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yumakkinuna lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Allah berjanji kepada orang beriman di antara kalian dan beramal saleh, Allah akan jadikan khalifah di muka bumi. Sebagaimana yang telah Allah berikan, ya kan, khalifah kepemimpinan dunia ini kepada orang sebelum mereka, dan Allah akan teguhkan kembali Islam, ya kan, untuk mereka yang telah Allah ridhoi untuk mereka, dan Allah kemudian akan ganti rasa takut dengan rasa aman. Mereka beribadah kepadaku, tidak menyekutukanku. Barang siapa yang fokus setelah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang yang fasik. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian bermimpi, ya kan, kaum muslimin akan menguasai dunia kembali kalau kemudian kita jauh dari iman kepada Allah. Masih kesyirikan kita lakukan, masih maksiat kita lakukan. Ingat, dinasti Bani Umayyah itu berlangsung hampir 800 tahun. Allah cabut kemudian keamanan dari mereka, maka hilangkan, dilenyapkan kemudian kekuasaan, dan Allah kuasakan orang kafir terhadap mereka karena maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dengan kelakuan yang begitu panjang kekuasaan kepada mereka. Di saat itu mereka takut kepada Allah. Tetapi ketika jauh dari Allah, Allah hilangkan kekuasaan, dan Allah kemudian kuasakan kepada non-muslim, sehingga sampai sekarang Cordoba itu menjadi catatan sejarah saya. Dan tidak mustahil Indonesia seperti itu. Kita tidak berharap itu terjadi, tetapi lestarinya Islam di Indonesia atau Muslim di Indonesia sangat tergantung pada upaya kita, itu mengamalkan ajaran Islam. Insya Allah akan kembali apapun kemudian upaya makan dari musuh-musuh Islam, tidak akan ada artinya ketika Allah sudah pasang badan. Bukankah Allah mengatakan pada ada di waliyan kawan ada itu bil Arab, barang siapa musuh waliku, siapa wali Allah itu adalah orang yang berikas melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau semua umat Islam di Indonesia melakukan ketakwaan kepada Allah, Allah pasang badan saat ada orang yang ingin mencintai mereka. Allah akan bentengi mereka, dan itu sebagai pelindung kita. Oleh karenanya, gantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 menit kita jawab, Allah taala. Komentar saya mengenai penyakit Islam secara medis ya. Kemungkinan itu ada kelainan bawaan namanya aneurisma, pembuluh darah yang tidak termonitor, akan tetapi bisa sesuatu sangat acak. Pernah pengalaman teman saya, kakak kelas saya waktu pendidikan, dia tiba-tiba tidak sadar dan kemudian pada orang meninggal. Kebetulan istrinya juga orang radiologi. Setelah dicek ternyata ada aneurisma di otak. Jadi aneurisma itu bisa terjadi di mana-mana. Barangkali ini mungkin terjadi di mata. Bagi sampai itu tidak termonitor, baik tensi, baik kolesterol dan segala macam nggak ada hubungan. Hanya pencetusnya entah kelelahan, entah trauma, apa yang tidak terpikirkan. Barangkali aneurisma. Pertanyaan saya ini kan kita selalu dapat ujian. Ada kalanya orang berpikir hanya dalam bentuk musibah saja, kesusahan, gempa, segala macam. Kapan kita menganggap ujian itu dalam bentuk kesenangan? Entah itu harta, entah itu ilmu, entah itu jabatan dan segala macam. Terima kasih. Baik, kalau berkaitan dengan sebab, ya kan, spesialis mata khusus di eye center, di RSCM, saya tanya sebabnya apa, dia tidak tahu. Bahkan ada pengusaha Cina yang sudah berobat kemana-mana sampai ke Eropa, dia bilang, Pak, penyakit kita ini namanya AMD,
dan itu nggak tahu sebabnya, dan belum ada penyakit, belum ada obatnya. Itu tadi ya. Coba ada di Brasil, baru ditemukan oleh peneliti 17 orang bisa disembuhkan kata dia, normal kembali. Ya, ya pasti ada sebabnya, cuma kita nggak tahu. Dan itu tidak bisa diduga-duga, kan begitu. Ya kemudian saya nikmatin saja. Allah berkenan, ya kan? Mungkin ada keinginan Allah baik pada saya. Ya apa yang dikatakan Pak Muhammad, ya mungkin itu tidak sama. Dugaan, semua dugaan. Ya kan? Karena itu bukan yang pasti. Dan sekarang alhamdulillah juga diterapi dengan herbal gitu ya. Karena saya tanya pengalaman pasien ketika saya masuk di ruang eksklusif Citra, itu hampir semuanya orang-orang ada, kecuali saya barangkali saya maksain diri saja. Kan? Saya ke sana karena saya ingin tahu apa sebabnya. Pada saat itu saya tanya orang sekitar, yang paling lama bertahan cuma dari 2008 sampai 2004 ini pengusaha Cina dari dia udah berobat kemana-mana juga gak terus sembuh kata beliau. Dan itu ketergantungan dengan obat yang sedikit itu per 2 bulan. Jadi itu obat yang paling murah dan agak awet, jadi cuma 8 pekan. Dari obat yang saya pakai agak mahal tapi hanya bertahan cuma 4 pekan. Saya pilih mahal bukan karena punya duit, tapi karena tidak ada babinya. Yang saya buat ada babinya. Ya, tetapi alhamdulillah sekarang dibantu oleh yang malu. Ada ikhwan kita yang ahli di situ, sebab ada perubahan alhamdulillah. Ya, ada perubahan. Ya, kadang kata beliau, saya coba kemarin saya tanya apa, kemudian bagaimana proses pengobatannya, saya tanya juga dalil-dalilnya, dan bisa beliau jawab. Karena kebanyakan sekarang baru belajar hebat 2-3 kali, udah mulai ngobatin orang. Ada yang begitu. Ya, kalau beliau itu udah tahu kan. Dan alhamdulillah dia tulus sekali. Saya ketika pengajian, saya ceritakan itu dan dia enggak mau dibayar sama sekali. Ada ingin bantuan untuk dia. Dan dia alhamdulillah juga ada orang gila yang Allah berikan sebab kesembuhan dari ikhwan ini. Orang gila yang sudah telanjang mulai, yang sudah nggak bisa ditangani oleh rumah sakit jiwa. Karena memang kata dia tidak akan pernah ketemu dia medis dengan herbal itu. Tapi saya bilang, saya ketika CT scan apa namanya untuk cek itu lab dan seterusnya itu untuk mengidentifikasi apa penyakitnya, sehingga kemudian dimudahkan nanti mungkin bisa dikombinasikan. Kata beliau tidak bisa. Tapi alhamdulillah ini ikhtiar, semua ikhtiar, ya. Ikhtiar. Mudah-mudahan ya saya kita doakan, mudah-mudahan ini cepat sembuh seperti sedia kala insyaallah. Nah, ujian itu memang ada 2. Tadi karena saya konsentrasinya adalah pada maksiat dan ketaatan. Ya kan, itu saya bukan bentuk ujian itu macam-macam. Yang pasti ujian secara garis besar ada 2. Allah mengatakan wa taqulu bil khair wa syarri fitnah. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Naik jabatan itu adalah ujian. Ya kan? Orang yang pandai ceramah dengan ilmu seperti yang katakan tadi, itu juga adalah ujian. Masalah faktor keikhlasan. Ada orang kaya adalah ujian. Tidak punya kerjaan ujian, orang bodoh ujian, semua itu ujian. Ya, semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidup adalah ujian. Ya, tinggal bagaimana kemudian, oleh karenanya pentingnya tuntunan agama dalam hal ini, agar kemudian kita tetap pada jalur yang benar, apapun kemudian bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa lewati insyaallah. Jadi kalau tanya kapan kita bisa mengenal atau mengetahui bahwa kenikmatan dan termasuk syarat adalah ujian, yaitu ketika kita tahu ilmunya. Ketika kita tahu ilmunya, baru kita tahu oh ini ujian bagi saya. Ya, saya alhamdulillah begitu kemudian kena awalnya biasa saja. Karena tanggal 12 Zulhijjah yang awal saya rasakan itu panas, memang terlalu panas. Saya berpikir kena panas. Sehingga saya mungkin 54 derajat Celcius. Ketika mau melempar jumroh, panas sangat. Saya buka itu, kemudian saya silau. Begitu silau, ya, lalu kemudian saya pikir silau biasa, saya siram dengan air. Terus saya lakukan lempar jumroh, ya, ulang, ustor, kemudian saya pulang bersama jemaah. Sehingga tulisan itu kok miring gitu.
Saya pikir sebelah kanan, saya gini kan, berarti normal. Sebelah kiri saya bilang. Kemudian saya nggak begitu rasakan, tapi kontrol Allah, saya ngisi pengajian di sini pertama kali. Tiba-tiba ada jemaah itu, dia punya istri spesialis mata, dan dia pulang. Setelah pulang kemudian ngasih resep ke saya, Pak Ustaz tolong segera ini minum dan kemudian nanti segera dicek aja kata beliau. Akhirnya kemudian saya cek, begitu cek lihat dari sini, oh Pak Ustaz ini ada penyumbatan. Saya nggak menyebutkan apa sakitnya dan bilang kami nggak punya alatnya. Kemudian dirujuk dia. Saya bilang oh ini parah. Mungkin parah. Saya begitu aja. Beliau nggak bilang, ya kan? Ya dokter itu bagus. Jadi nggak kasih oh Pak, Bapak mata ini masalah ini. Ya kan sebentar lagi buta. Mana kita kan? Tapi beliau Pak segera aja kasih insya Allah ini mudah-mudahan seperti saya dan insya Allah. Qadar Allah yang dirujuk itu non muslim. Mata begini, ada ahli dari jam 10 dilewati. Masa seduh waktu saya dari di sini. Ya kan dilewatin terus pada saat itu. Begitu kemudian saya kasar sekali. Masya Allah saya bilang orang ini. Oh ini yang kanan juga potensi buta nih Pak. Hah? Ini berpotensi juga. Kemudian dia paksa mau nyuntik, saya bilang jangan. Hanya kemudian di scan ternyata punya pembuluh darah pecah. Saya dapat fotonya dari situ. Lalu kemudian saya buat karena saya tidak menerima tindakan itu. Ya kan? Yang pertama saya usulkan duluan, karena sikap dia seperti itu. Ada kemudian saya langsung datang. Ya, dan sangka saya itu langsung tidak ditangani. Ya alhamdulillah saya berpikir begini aja. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Saya tidak mencoba. Memang bagi saya tahu sebab atau tidak tahu sebab kan sudah sakit matanya. Ya kan? Maka yang harus saya lakukan ya harus sama. Kalau harus saya harus terima. Ya kan? Kalau nggak gitu kan mungkin nggak bisa tidur, darah naik, ya kan nggak. Saya alhamdulillah nggak terbiasa seperti itu. Ya memang Allah bisa kan ini memberikan fadlullah memang buta. Ya baik untuk saya, tapi mudah-mudahan tidak. Saya berharap bisa melihat dan begitu. Karena saya pikirkan begitu saya tidak bisa melihat, berarti saya nggak bisa baca kitab. Kalau saya sendiri nggak bisa baca kitab, mungkin kalau Quran masih bisa didengarkan, kan kita nggak ada yang merekam dengan suaranya. Itu saya pikirkan. Sementara anak saya belum bisa baca. Saya pikiran itu sempat pikir. Kalau terjadi kemudian hal yang tidak diinginkan. Wallahu ta'ala. Dengan apapun musibah, ya kita harus terima dengan sabar. Ini menunjukkan bahwa ya Allah menunjukkan kuasanya. Ya, karena kalau yang lain tahu sebab mungkin kolesterol dan seterusnya, dan kita tidak tahu apa sebabnya. Maka dia begitu dicek berbagai macam kemungkinan, kemudian alhamdulillah normal, maka dia akan kok gendut, tidak ada kolesterol, gendut kemudian kan tinggi darah gitu. Nah identik dengan tinggi darah. Saya juga nggak tahu saya bilang. Karena ya terus terang saya selalu minta dimanapun di tempat mustajab, saya minta kesehatan Allah Subhanahu wa taala mencabut segala macam penyakit yang ada di tubuh. Itu yang saya minta. Di samping ya kayak hamba sholat itu bagian dari ikhtiar. Itu barangkali kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menormalkan organ-organ tubuh yang ada. Ya kan? Itu salah satu sebabnya barangkali. Ya kan? Wallahu taala sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.